Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Danu Sariputra. Gue disclaimer dulu sebelumnya. Ini bukan video klarifikasi terkait video yang gue posting kemarin ke sosial media, baik itu TikTok, YouTube, ataupun Instagram ya. Dan kebetulan video tersebut viral dan menjadi banyak sekali mengundang komentar dari teman-teman semua pengguna sosial media tersebut. Jadi gue coba cerita sedikit kronologinya. Jadi sebenarnya teman gue itu yang mengemudikan, memberikan jalan, membuka jalan, mengingat yang bersangkutan atau pengendara mobil itu menyalakan sirine, terdengar sangat keras. Gue lihat platnya plat mobil yang istilahnya bukan plat, tidak seperti mobil dinas pada umumnya ya, yang masyarakat umum ketahui. Pada waktu itu ramai karena jam pulang kerja, jadi lumayan crowded, agak ribet memang teman gue untuk bermanuver ngasih jalan itu agak repot. Dan setelah lewat dia gue teriakin memang di situ, woi, seperti itu. Mungkin dia dengar dan melihat reaksi gue ketika disalip, dan dia tidak terima mungkin ya, tidak terima hingga terjadilah percekcokan seperti yang ada video. Plat nomor KIH ataupun IR dan sebagainya memang sebelumnya menjadi plat nomor khusus yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Namun pada tahun 2023 kita bisa lihat terkait peraturan perpanjangan plat nomor khusus kendaraan RF, KIH, dan IR itu dihentikan, yang artinya di stop untuk plat tersebut. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah masa aktifnya yang bisa kita lihat adalah bulan 9 sampai 2024. Berarti itu sebenarnya masih aktif. Kenapa Kepolisian Republik Indonesia menyetop perpanjangan? Karena sudah banyak sekali yang menyalahgunakan plat itu atau bertindak arogan di jalan raya. Makanya pihak Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah preventif untuk menghentikan perpanjangan plat khusus tersebut atau plat istimewa itu. Nah, ini yang terjadi dalam video tersebut. Karena memang mobil tersebut dilengkapi dengan strobo yang kita tahu, sirine jelas, dan atribut kepolisian serta TNI. Plat KIH memang dikhususkan untuk kepentingan kepolisian serta TNI. Mungkin itu bagian dari instansi terkait. Makanya ada stiker di kaca itu. Tapi kita harus mengetahui lagi dasar hukum daripada penggunaan strobo atau sirine. Jelas, polisi sudah mengatur terkait Undang-Undang Lalu Lintas Aturan Jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Pasal 59 Tahun 2009. Di sini dijelaskan atau mengatur mengenai penggunaan rotator dan sirine. Jadi gue juga di sini gue disclaimer lagi, gue bukan ahli hukum atau praktisi hukum, tapi paling enggak masyarakat bisa tahu yang membutuhkan prioritas di jalan raya. Yang pertama tertuang dalam pasal 134. Ada beberapa kendaraan yang harus diberikan prioritas jalan jika menggunakan sirine atau strobo. Yang pertama itu adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Lalu yang kedua ada ambulan yang mengangkut orang sakit. Yang ketiga kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Yang kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Yang ketujuh, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi di sini mungkin dari beberapa netizen ataupun teman-teman semua di sini masuk ke kategori yang ketujuh, konvoi atau kendaraan berkepentingan tertentu. Tapi bisa kalian pahami di sini teman-teman, yang namanya kepentingan tertentu, udah jelas polisi itu akan memberikan pengawalan, yaitu patwal, mobil patwal, atau jika memang itu dari pihak provinsi mungkin ada DLLAJ ataupun polisi militer yang memang ditugaskan untuk mengawal. Jadi nggak single riding. Di sini polisi memberikan kewenangan itu bukan single riding ya, atau sendiri gitu ya, untuk menggunakan strobo, tapi ada pengawalan khususnya gitu. Jadi memang bisa dibilang ini mobil memang udah luar biasa arogan, bisa dibilang gitu. Karena dari beberapa teman-teman juga di komentar bisa dilihat udah beberapa kali melihat mobil itu melakukan hal yang sama gitu, menggunakan sirine, strobo di tengah kemacetan atau di jalan raya pada umumnya tanpa pengawalan. Ada yang berkomentar
pernah melihat itu di Cempaka Putih seperti itu kan, dan pernah mengabadikan, tapi dia bilang sih udah dihapus untuk rekaman itu. Ya jika memang itu adalah pejabat apa anggota instansi terkait, ya mungkin bisa diperingatkan lagi, atau mungkin lupa ya terkait dasar hukum apa sih yang bisa digunakan itu strobo atau sirinenya. Jangan sampai ini jadi mencoreng atau menjelekan institusi tertentu gitu. Terlebih ada stiker TNI dan Polri di sana kan. Kalau memang bertugas ya minta pengawalan tambahan seperti forerunner ataupun fatwa lainnya atau DLLAJ. Karena masyarakat juga udah cerdas juga gitu, bisa melihat apa sih ketentuan khususnya, apa peraturannya, apa yang ada di undang-undang. Itu kita bisa juga mengetahui secara detail apa yang perlu kita prioritaskan di jalan raya, apa yang enggak, mungkin seperti itu. Jadi jelas yang pertama, mobil tersebut adalah plat khusus dan mungkin masih berlaku. Kita juga nggak tahu berlaku asli atau tidaknya. Yang pasti video itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua di jalan raya, apa yang harus diprioritaskan atau yang tidak. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.